Shalom para saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mau memberikan sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda, yaitu bagaimana cara membaca karya Santo Thomas Aquinas, seorang santo dan doktor gereja yang luar biasa, terutama pada karya akhirnya yang namanya bernama Summa Theologiae. Tentunya kita mendengar ini karya apa, dan kalau kita lihat di perpustakaan akan sangat mengancam bagi kita. Mungkin reaksi kita untuk melihat karya itu adalah seperti demikian. Kita ketakutan melihat buku yang begitu banyak, buku yang begitu besar, buku yang berjilid-jilid, sehingga kita ketakutan seperti orang yang berteriak ini. Dan itu reaksi saya dahulu pada waktu saya mencoba membaca karya Santo Thomas dari Aquino ini, Thomas Aquinas katakanlah begitu. Nah, apalagi pada waktu itu yang tersedia di perpustakaan di Indonesia pada waktu itu adalah buku dalam bahasa Latin. Tambah lagi pusing deh mendengar karya Santo Thomas dari Aquinas. Tetapi setelah eh, saya berangkat studi di Amerika dan melihat di sana ada berbagai macam kemungkinan dan karya-karyanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, saya mulai tertarik lebih mendalam karena santo ini banyak didengar, banyak dikutip, dan hampir semua buku teologi itu mengutip dia. Nah, menjadi concern bagi saya bagaimana karena ini banyak dikutip, ada banyak student teologi yang tidak tahu bagaimana membaca kutipan itu, dan tidak tahu cara mengutipnya, dan tidak tahu cara membukanya, mengaksesnya di Summa Theologiae yang asli. Maka dari itu saya ingin menyumbangkan sedikit pemikiran, pengetahuan saya untuk supaya membantu Anda membaca karya klasik yang luar biasa ini dan tidak takut. Yang penting tidak takut. Karena kalau kita tahu strukturnya, kita akan wow, bukan takut tapi malah wow. Untuk itu perlu keberhati-hatian di dalam berpikir, tentu saja, dan kita akan melihat dahulu ke abad pertengahan. Nah, zaman abad pertengahan, lagi-lagi ini menimbulkan banyak sekali kesalahpahaman. Orang mengira bahwa abad pertengahan seperti di film-film atau seperti kita mendengar, dihubungkan dengan perang salib, dihubungkan dengan zaman kegelapan, lalu kita mendengar dalam atau melihat di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, The Dark Ages. Seolah-olah semua abad pertengahan itu gelap. Tetapi anehnya juga banyak turis yang pergi ke Eropa lalu foto-foto di bangunan yang seperti begini ini. Indah-indah sekali. Orang terkagum-kagum melihat bangunan Santo Petrus dengan gaya baroknya. Tapi di sisi lain mengecam abad pertengahan sebagai abad yang hanya dark, hanya yang tidak bermoral, abad yang penuh kegelapan. Nah, kita mesti banyak tahu tentang abad pertengahan ini, terutama di Eropa, ya, bukan di Indonesia, ini di Eropa, ini karya Eropa. Maka kita meletakkan dalam konteksnya Eropa. Di konteks abad pertengahan itulah nanti Santo Thomas Aquinas lahir dan karyanya juga lahir. Maka kita perlu memahami sedikit tentang abad pertengahan ini. Nah, ini beberapa ciri khas dari abad pertengahan yang kita anggap gelap itu. Ya, baik, perhatikan dengan baik-baik. Pertama, munculnya kota. Nah, kota-kota yang akhirnya nanti berkembang menjadi kota modern ini muncul dari abad pertengahan. Perdagangan mulai lebih masif lagi. Nah, katanya abad pertengahan abad gelap. Tetapi nama universitas itu ditemukan pada abad pertengahan dan dimulai pada abad pertengahan.
Ya, kita pakai nama universitas sampai sekarang, bahkan di Indonesia dipakai kata nama universitas. Itulah, jangan salah paham lagi dengan abad pertengahan ini. Lalu muncul katedral gotik atau kayaknya yang lain dengan indah sekali kalau kita melihat dengan karya arsitektur yang genius, dengan karya seni yang luar biasa. Nah, ya kita melihat betapa kayanya abad pertengahan ini. Lalu muncullah gerakan-gerakan spiritual mendikantes pada waktu itu. Ya, jadi kalau kita tahu sejarah hidup religius dimulai dengan Bapa Padang Gurun, lalu muncullah hidup bersama berkomunitas, akhirnya menjadi monastisisme yang dengan tokoh utamanya Santo Benedictus, dan kemudian monastisisme ini mengalami kemerosotan, lalu muncullah ordo-ordo baru yang mengkritik monastisisme ini, yaitu ordo baru yang dimulai oleh Sang Poverello dari Italia, Franciscus dari Assisi, pendidikan Fransiskan, kemudian di Spanyol muncullah Dominikus Guzman yang mendirikan ordo pengkhotbah atau disebut The Dominicans. Di antaranya juga kemudian bergabung para Karmelit yang sumbernya kami ini dari para pertapa di Gunung Karmel. Lalu kembali ke abad pertengahan karena diusir perang salib, datang ke mana Eropa pada abad pertengahan, lalu kami bergabung dengan gerakan spiritual mendikantes ini, ya, sebagai reaksi atas korupnya monastisisme. Ya, lalu ditemukannya kembali, ini penting sekali, ditemukannya kembali dan diterjemahkannya teks Aristoteles. Kita bersyukur kepada para cendekiawan Muslim yang menemukan kembali teks Aristoteles itu yang sudah lama terkubur, lalu dibawa, karena itu terjemahan itu, dan dilakukan, masuk sampai ke Eropa, terutama dari daerah Spanyol, lalu masuk ke Eropa yang lain. Jadi terjemahan Aristoteles ada pertama-tama pada dari kaum cendekiawan Muslim Islam dalam bahasa Arab, dari bahasa Yunani, lalu melihat itu yang Kristiani juga menerjemahkannya dalam bahasa Latin. Voila, kemudian karya-karya Aristoteles menjadi masyhur lagi, dikenal lagi meskipun tidak semuanya didapatkan karena ada sebagian besar karyanya tidak kita dapatkan. Nah, menarik sekali kalau nanti kita berbicara tentang dialog Islam Kristiani di sini karena levelnya intelektualnya pada Aristotelian itu bagus sekali. Tapi itu perkara lain. Nah, kemudian karena terjemahan itu, karena studi terus muncul, universitas muncul, lahirlah, nah ini penting, para doktor universalis dan karyanya bernama Summa. Ya, jadi doktor universalis, filsafat dan teologi tidak dipisahkan. Filsafat dan teologi ini menjadi satu kesatuan yang begitu indah dengan pengetahuan yang lain, maka disebut sebagai summa, the synthesis of knowledge. Dan itulah keistimewaan dari teologi skolastik. Kita bisa mengkritik dengan pandangan kita modern sekarang, oh teologi skolastik ini begini, terlalu detail dan macam-macam. Tetapi kita melihat, ini karena karya dari para doktor universalis yang melahirkan Summa sebagai synthesis of knowledge. Jadi teologinya satu, sebagai satu kesatuan ilmu. Tidak ada pemisahan yang seperti sekarang. Para filsufnya mengkritik para teolog, teologinya mengkritik para filsuf. Kedua-duanya sama-sama nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Oke, baik. Kita lihat lagi. Nah, sebelum berkenalan dengan karyanya, kita berkenalan dengan orangnya dulu. Nah, biografi singkat jadi Thomas Aquinas ini demikian. Ia lahir pada tahun 1225 di Roccasecca, Italia. Ya, tidak jauh dari Roma, tempat saya tinggal sekarang ini. Orangnya gemuk dan pendiam. Ini yang gemuk-gemuk, jadi kamu jangan takut. Oh, saya ini badannya gemuk, tidak representatif. No, Thomas Aquinas ini terkenal nanti karena dia badannya gendut,
ya, dan pendiam. Nah, karena pendiamnya ini, maka dia dijuluki goblok, dijuluki bodoh, bahkan dijuluki bisu. Karena gemuknya maka disebut seperti sapi. Maka ada nama yang terkenal dari sang doktor gereja yang luar biasa ini, pada waktu dia masih studi disebut the dumb ox, sapi bisu, sapi goblok. Nah, don't judge the book from its cover. Nah, karena nanti orang ini akan menjadi orang besar. Dia pendidikan dasarnya pada biara Benediktin di Monte Cassino. Kalau Anda ke sana, ini semacam kota sendiri, biarawan besar sekali. Dan dia di sana. Tapi kemudian waktu dia kuliah, dia pergi ke Napoli. Dan di sana melihat para Dominikan dan tertarik oleh kesederhanaan hidup para Dominikan, ia bergabung dengan Ordo Pengkhotbah untuk mendalami dan melaksanakan misi Ordo Mendicantes yang ada pada Fransiskan, pada Dominikan, pada Karmelit, pada Agustinian, dan sebagainya, yaitu preaching and teaching. Jadi ada preaching, mewartakan sabda, hidup dari pewartaan sabda, dan mengajar. Nanti mereka menjadi para doktor universalis ini di universitas-universitas yang terkenal di Eropa pada waktu itu. Nah, lalu dia karena misinya seperti demikian dan dia secara khusus diberi perintah oleh Ordo untuk berkutat di dalam bidang akademia, ia menulis banyak buku di bidang teologi maupun filsafat. Ingat, doktor universalis, ilmunya menyatu. Tapi dia sadar dia adalah biarawan, dia adalah teolog pertama-tama. Maka dia memulai dengan komentar-komentar kitab suci. Ada filsuf yang mengklaim Thomas itu filsuf dan sebagainya. Oke, stop the debate, the nonsense debate. Ya. Jadi dia ilmunya menyatu sebagai doktor universalis. Tapi dia memulai dengan komentar kitab suci, dan dari situ nanti kita akan melihat bahwa karyanya diterangi oleh firman Allah yang kuat. Ini perhatikan baik-baik. Kemudian karir mengajarnya, dia mulai dari Orvieto, kota kecil di sini dekat Roma, cuma 1 jam. Lalu di Roma, di Santa Sabina, saya sudah mengunjungi di sana, lalu di Gong dan di Paris. Dan karyanya yang terakhir dan paling matang yang ditinggalkan pada kita, yang menjadi bahan pembahasan kita kali ini adalah Summa Theologiae. Tidak selesai, dan ini menunjukkan kebesaran sebuah karya. Tidak selesai. Ya, tapi kita melihat yang tidak selesai itu betapa dalamnya. Karya intelektual Thomas itu menyatu dengan hidup rohaninya. Ini jangan pernah ditinggalkan, ya, karena biasanya yang profesor-profesor di universitas itu mengajar teologi, tapi hidup rohaninya tidak ada. Sayang sekali, ya, karena Thomas menyatukan hidup rohaninya dan intelektualnya, studinya dan intelektual dan hidup rohani. Nanti akan kita lihat pada akhir. Nah, pada suatu tahap tertentu dalam hidupnya menjelang akhir, dia mendapat penampakan, dan itu didengar oleh frater yang sekretarisnya. Disalib, sang salib ini berkata kepadanya, "Engkau telah menulis baik tentang aku, Thomas. Apa yang kau minta daripadaku?" Jawaban Thomas ini menarik sekali. Dia tidak minta intelektual tinggi, dia tidak minta kemampuan untuk lebih lagi, tapi dia menjawab, "Engkau sendiri Tuhan, Engkau sendiri." Dia meminta kepenuhan, pengetahuan dalam pribadi Yesus. Perhatikan ini kedalamannya. Maka tahun 1273 dalam perayaan Ekaristi, dia mengalami hadirat Allah yang begitu agung. Lalu sejak saat itu dia berhenti menulis dan tidak mau menulis. Dan dia berkata, dibandingkan dengan apa yang kulihat, yang kualami, semua yang kutulis ini
yang akan kita lihat ini hanya seperti jerami. Inilah yang membuat saya pribadi menyukai karya ini. Thomas tidak pernah mengagung-agungkan karyanya, meskipun kedalamannya luar biasa. Tapi dia meletakkan karyanya dengan begitu rendah hatinya di hadapan Allah sendiri. Menarik sekali. Ia wafat di Fossa Nova. Saya pernah bersama para konfrater saya mengunjungi ke sana dan melihat di mana dia dimakamkan pertama kali, 1274, dalam perjalanan ke Paris. Dan kemudian dia diberi gelar sebagai santo, dan akhirnya doktor atau pujangga gereja. Sebutan yang lazim bagi dia, this dumb ox is now Dr. Angelicus. Doktor yang suci. Maka nanti di dalam dadanya ini sering digambarkan ada matahari yang bersinar. Ya. Jadi otaknya, intelektualnya tergantung dari sinaran pancar cahaya Allah ini. Wah, luar biasa. Mari kita melihat masuk. Mari kita melihat this dumb ox yang menjadi Dr. Angelicus. Maka universitas di Roma disebut Angelicum. Itu ada gambar mataharinya itu di dadanya dia. Untuk mengerti Summa Theologiae dan karya-karya yang lain, kita mesti mengerti konteks abad pertengahan seperti tadi ya. Selain kita melihat tapi lebih dalam konteks universitas, ada banyak medieval disputations, perdebatan medieval. Ini bagian dari training teologinya. Sekarang di sekolah-sekolah teologi tidak diajarkan itu, ya. Tapi di dalam abad pertengahan itu bagian menjadi training teologi. Jadi dia ada di forum, dia terbuka, berdebat, ada banyak pertanyaan yang disebut disputationes. Jadi medieval disputationes. Ya, bagian dari training sebagai teolog atau sebagai intelektual, dan itu mengembangkan nanti ilmunya. Nah, Thomas ini mengumpulkan disputationes ini untuk dijawab. Maka Summa Theologiae ini menjawab disputationes ini. Nanti kita melihat dalam strukturnya. Tapi, nah ini sebagai doktor universalis terlatih dalam zamannya dan tentunya dia sendiri adalah cerdas. Dia sebelum masuk dalam detail karyanya yang sangat detail dengan questiones yang banyak itu, ini yang penting kita ketahui supaya kita tidak tersesat masuk dalam hutan. Struktur global Summa Theologiae itu, yaitu exitus dan reditus. Nah, ini menunjukkan kedalamannya sebagai teolog. Ya, dia mengatakan semuanya berasal dari Allah, exitus, keluar dari Allah, dan kembali ke Allah. Jadi kalau kamu membaca Summa Theologiae, ringkasannya apa? Exitus reditus. Dari Allah, kembali ke Allah. Titik. Itu saja. Nah, tapi gini, ini penting sekali. Struktur besar ini nanti mewarnai setiap detailnya. Ini penting sekali ya. Struktur besar ini mewarnai setiap detailnya. Nah, ini detail yang besar. Summa Theologiae dibagi menjadi 3 bagian besar, 3 buku besar. Prima pars, secunda pars, tertia pars. Yang aneh, bukan aneh lah, yang khusus ada pada secunda pars. Karena di dalam secunda pars ada 2 buku yang disebut prima secunde dan secunda secunde. Ya, saya ulangi lagi. Jadi Summa Theologiae dibagi menjadi 3 buku. Prima pars, secunda pars, tertia pars. Dalam secunda pars, bagian yang kedua, ada 2
buku bagian, yaitu prima secunde, secunda secunde. Artinya apa? Prima secunde. Artinya apa? Yang pertama dari yang kedua. Secunda secunde, yang kedua dari bagian yang kedua. Nah, bahasa Latinnya supaya ngerti dengan baik loh ya, apalagi seminaris ini. Nah, inilah nanti struktur global exitus reditus dari Allah kembali ke Allah. Dia tahu buku pertama itu De Deo, berbicara tentang Allah. Ya nanti kita melihat lebih detailnya lagi, De Deo ini isinya apa saja. Nah, buku yang kedua, dia berbicara De motu rationalis creature in Deum. Tuhannya masih ada di sana itu, lihat. Setiap bagian ada Allahnya. Jadi gerak makhluk yang berakal budi di dalam Tuhan. Atau tingkah laku, perbuatan makhluk yang berakal budi di dalam Tuhan. Nanti ini menjadi bagian yang penting untuk pembahasan teologi moral kita. Nanti saya tunjukkan lagi lebih dalam. Dan kemudian yang terakhir adalah De Christo, tentang Kristus. Ya, nanti semuanya dari Allah menuju manusia melalui Kristus kembali kepada Allah lagi. Itulah exitus reditus. Dari Allah kembali ke Allah lagi. Nah, strukturnya luar biasa. Dari strukturnya kita bisa melihat, dan dari situ kita lihat setiap bagiannya ada Allah, ada Kristus, ada Roh Kudus. Itu penting sekali. Baik, kita lihat lebih detail lagi sekarang lagi. Bagian pertama, Allah dan ciptaan. Apa saja yang ada di bagian yang pertama? Ya, dari Summa Theologiae 1, 2, dan 3. Jadi bagian pertama Allah, bagian kedua moralitas, bagian ketiga Yesus Kristus. Bagian 1 Allah. Pertama-tama yang dibahas oleh Thomas selain tentang teologi itu apa, sebagai pengantar singkat, lalu kemudian dia membahas banyak Allah Esa dan Allah Tritunggal. Luar biasa. Saya benar melihat ada rival yang begitu dalam ya, dalam menjelaskan De Deo Trino, Allah Tritunggal. Luar biasa. Segala kategori yang kita katakan ini kan keliru ya. Kita seringkali bermula dari persona, tapi dia tidak bermula dari persona, tapi bermula dari processio, dari relasi. Itu perkara lainnya, tapi betapa dalamnya. Jadi dia membahas misteri Allah terlebih dahulu. Sebelum dia membahas yang lain. Seperti kan awalnya dari Allah. Nah, misteri Allah ini nanti mempengaruhi keluar dalam bentuk Allah yang mencipta. Jadi misteri di dalam Allah sekarang mulai dikeluarkan misteri di sesuatu yang keluar dari Allah, Allah sang pencipta, kemudian ciptaan. Nah ini tuh ya kelihatan dari Allah keluarlah ciptaan. Nah ciptaan ini dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama malaikat dan manusia. Nanti diketawain oleh orang modern, kenapa membahas malaikat sampai ada berapa malaikat di ujung jarum dan sebagainya. Oh, well, jangan mengadili karya abad pertengahan dengan abad modern. Excuse me, ya, hati-hati untuk jangan mengadili itu. Ya, dia membahas ini untuk menunjukkan realitas spiritual yang jauh lebih kaya daripada sekedar kita dapat bayangkan. Dan di dalam manusia dia membahas banyak sekali tentang jiwa dan badan, kesatuan jiwa dan badan, dan apa kemampuan-kemampuan manusiawi. Nah, itu penting sekali jadi antropologinya. Jadi, tapi semua ada dalam konteks ciptaan Allah.
Nah, selesai di situ, dia beranjak ke buku yang kedua. Ya, buku yang pertama Allah dan Ciptaan, buku yang kedua adalah tentang moralitas. Nah, ini penting. Moralitas menjadi bagian penting. Ada banyak yang bilang, oh, moralitas tidak penting. Moralitas menjadi bagian penting. Dipahami Thomas seperti saya tulis, de motu rationalis creature in Deum, perbuatan makhluk yang berakal budi di dalam Allah, di dalam Allah. Itu penting sekali ya. Saya ucapkan sekali lagi, di dalam Allah. Ini teologinya kuat sekali. Bukan sekedar teori-teori etika. Itu ngawur. Jadi di dalam Allah. Dia banyak berbicara. Nanti kita akan lihat secara lebih singkat. Ringkasnya begini. Moralitasnya adalah bukan moralitas hukum. Nanti akan kita lihat lebih dalam. Tapi moralitas bahwa Allah tinggal dalam manusia. Loh, ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan bagian yang pertama. Ini penting. Tidak putus-putus seperti tesisnya atau deskripsinya Frata yang putus-putus begitu. Bergabung terus gandeng. Allah tinggal dalam manusia untuk mendorong manusia pada tujuan yang terakhir, yaitu Allah sendiri, reditus, kembali ke Allah. Dan oleh karena itu, kita lihat bagaimana manusia berbuat segala sesuatu itu. Kalau dia ikut apa yang ada, dorongan terdalamnya menuju kebahagiaan, maka perbuatannya seperti Bunda Teresa. Perbuatan yang luar biasa. Gak perlu hukum-hukum moral itu yang terlalu detail kalau kita ikutin Allah. Nah, tapi kita tidak menafikan hukum ya, nanti akan kita lihat bagaimana Thomas menyusunnya. Ya, kita melihat bagaimana itu perbuatan manusia dan bagaimana menilainya. Nah, ini penting supaya kita tidak judgmental, tidak penuh penghakiman. Oh, ini salah, ini dosa. Tapi bagaimana dengan bijak menilainya. Dan bagian sekunda-sekunde itu dia berbicara banyak tentang keutamaan, baik yang kodrati, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan ugahari, dan adikodrati dari Allah, yaitu iman, harapan, dan kasih. Di sini dia merajut moralitasnya seperti bangunan gotik. Kalau bagian pertama dia berbicara bagaimana menilai perbuatan manusia dan sebagainya, bagian yang kedua ini dia merajut moralitasnya dengan sangat spiritual. Teologi. Bukan teori-teori moral saja. Oke. Kita masuk dalam bagian yang terakhir, bagian ketiga yang tidak selesai. Ya, tentang Yesus Kristus dan sakramen. Ya, ini tidak selesai tentang Yesus Kristus dan sakramen. Yesus Kristus selesai, sakramen inisiasi selesai, beberapa sakramen yang lain tidak selesai, tapi kemudian oleh studennya dikumpulkan tulisan-tulisan di luar Summa Theologiae yang kira-kira dapat mengisi gap kekurangan itu. Maka nanti ada yang disebut suplementum. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari semuanya ini terlebih dahulu? Nah, itu teologi itu satu. Tidak seperti yang kita bahas di banyak kuliah-kuliah di STFT atau dimanapun. Teologinya terpecah-pecah ini dan ini dan itu dan itu. Seolah-olah tidak ada hubungannya teologi hidup rohani dengan moralitas. Tidak ada hubungannya kristologi, eklesiologi dengan moralitas. Moralitas tidak ada hubungannya dengan liturgi. Itu doesn't exist in the mind of Thomas Aquinas. Tidak ada di dalam Summa Theologiae. Semua dalam rajutan teologi yang satu.
Ingat, exitus reditus. Dari Allah kembali ke Allah. Nah, makanya ini lihat ya, bagaimana struktur besarnya itu tetap di-maintain sama dia terus dalam struktur-struktur yang lebih kecilnya. Nah, oke. The dumb ox is very meticulous. Ya, dia sangat teliti, meticulous. Latihan ya, bagian dari training di abad pertengahan. Dia sangat meticulous. Kita melihat bagaimana dia sangat teliti ini, meticulous, detail sekali ini. Kita melihat dengan baik. Baik. Jadi struktur summa tadi ya, ada bagian 1, 2 dan 3 itu nanti setiap bagiannya itu ada ini strukturnya, ada questiones, articula, objectiones, on the contrary, I answer that, reply to objections. Wow. Ini lebih jelasnya, saya buatkan struktur. Jadi, mulai dari quaestio, saya bentuk dalam bentuk tunggal ya, dalam quaestio, nanti questionnya nomor berapa, macam-macam. Dibagi lagi menjadi articulus-articulus. Jamaknya artikula. Nah, articulus ini nanti secara spesifik menjawabi pertanyaan spesifik dari bagian dari quaestio itu. Pertama, dia membahas objectiones. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini risetnya dia, riset abad pertengahan. Orang ini bilang begini, dicatat. Nah, nanti kita melihat. Ya, tapi kita melihat ini, strukturnya gini. Ya, setiap strukturnya, jadi kita lihat quaestio, articulus. Dalam articulus ada objectio, sed contra, respondio, ad primum, secundum, tertium, macam-macam. Kita lihat lebih detail ini, penjelasan tiap bagiannya. Questiones. Ini membahas tema tertentu. Dedeo tadi pertama. Oke. Tentang Allah. Lalu Allah mau ngomong apa? Oh, kita mau ngomong the infinity of God. Jadi, ketidakterbatasannya Allah. Oke, itu namanya questionnya. Nah, tapi Allah ini tidak terbatas macam-macam apakah. Macam itu ada banyak articulus lagi. Nah, questiones ini dibagi di dalam artikula itu, dan biasanya dimulai dengan kata utrum kalau bahasa Latin, atau whether, atau apakah. Apakah Allah itu tidak terbatas? Whether God is infinite. Apakah sesuatu yang berada di dekatnya juga tidak terbatas secara esensial? Whether anything besides Him is infinite in essence. Maka sesuatu yang di luar dia juga bisa terbatas di dalam essence. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat detail. Nah, di dalam setiap artikula itu dia mengumpulkan objectiones, seperti saya katakan tadi, dari disputatio itu tadi, dari debat-debat itu. The not part. Ini artinya apa? Dia mengumpulkan, misalnya dia ngomong tentang apakah Allah itu tidak terbatas. Dan dia mengumpulkan semua yang bilang tidak. Satu kutipan bantahan yang menentang pendapat dalam artikula. Biasanya 1-3 atau bahkan bisa beberapa banyak. Ya. Objectio 1, objectio 2, objectio. Nah, ini bukan pendapat Thomas. Ini pendapat banyak orang. Ya, nanti kalau kamu kutip objectiones, ini bukan pendapatnya Thomas, ya itu pendapatnya orang. Nah, pinternya setelah semua kumpulan no-nya itu dikumpulkan, dia membantai semua itu dengan satu kata yang namanya set kontra. Dia mengutip tokoh-tokoh besar, tokoh berwibawa, Agustinus, Dionysius, the philosopher. Kalau dia ngomong the philosopher, sang filsuf itu Aristoteles. Dia mengutip banyak orang yang berwibawa dan menentang semua sekaligus, habisin semua objectiones.
dengan satu kalimat dulu, ya. Itu bentuknya dia. Sebelum dia masuk, respondeo. I answer that. Saya menjawab. Ya. Nah, inilah jawaban Thomas untuk artikel tertentu. Lalu dia juga menjawab secara lebih detail apa yang dia tulis dalam objectiones sebagai ad primum, ad secundum, ad reply to objections. Ya, ini memperluas jawaban dari respondeo. Jadi kalau kamu mau melihat di manakah Thomas sungguh-sungguh mengeluarkan pendapatnya, di respondeo dan ad. I answer that and reply to objections. Itu jawaban Thomas. Ya, kamu jangan salah kutip. Nanti mengutip objectiones kira itu punya Thomas. Itu bukan punya Thomas. Set kontra juga bukan punya Thomas, tapi kutipan dari orang yang mendukungnya. Respondeo dan ad itu yang menjadi jawaban dia. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dan cara membaca kutipan Santo Thomas. Ya, kita melihat ada ST22Q151 artikel 1. Kalau kamu baca begitu diketawain orang. Ini bacanya begini. Summa Theologiae ST. Dua itu bacanya secunda secunde. Q itu quaestio 151. Artikula 1. Apa itu kalau kita buka Quaestio 151 itu tentang chastity, tentang kemurnian. Lalu artikel 1 pertanyaannya, is chastity a virtue? Apakah kemurnian itu sebuah keutamaan? Nah, saya langsung tidak lihat objection, tapi saya langsung melihat jawabannya Thomas, yaitu I answer that. Saya menjawab bahwa chastity takes its name from the fact that reason chastises concupiscence, bla bla bla, macam-macam. Ya, jawaban Thomas itu. Ya, jadi kalau ada kutipan seperti begitu, seperti di atas itu, bacanya Summa Theologiae, secunda secunde, Quaestio 151, artikula 1. Ya, nanti ada Summa Theologiae prima, Quaestio berapa, artikel berapa. Yang berubah ini banyak di sini. Secunda secunde prima, Summa Theologiae prima, Summa Theologiae prima secunde, Summa Theologiae secunda secunde, Summa Theologiae tertia. Oke, ya seperti begitu cara membaca. Nah, sekarang kita masuk spesifik teologi moral Santo Thomas Aquinas yang untuk membantu kalian memahami bagaimana dia berpikir. Singkat saja. Ya. Lihat gendut ya, tapi hatinya baik. Orang gendut biasanya hatinya baik. Nah, pars secunda itu moralitas, seperti saya katakan dari tadi. Jadi, moralitas dia, konsep yang dia tangkap adalah apa sih moralitas itu? De motu rationalis creatore in Deum. Gerakan atau perbuatan makhluk-makhluk berakal budi di dalam Allah. Nanti ini pilihan kata ini penting sekali. Di dalam Allah menggunakan akal budi. Allah ada di dalamnya. Dan kita di dalam Allah. Moralitasnya moralitas yang sangat kontemplatif. Wow, ini luar biasa. Oke. Kita melihat lebih jelas lagi isinya. Apa sih isinya saja? Kita mulai dari sebelah kiri. Prima secunde partis. Prima secunde, biasanya disebut. Dia tidak memulai moralitas dengan yang seperti kita pikirkan. Hukum. No. Dia memulai, apa sih tujuan hidupmu? Lalu dia menunjukkan tujuan hidup itu apa, gini, sampai pada tujuan hidup yang terakhir, yang memberi kita kebahagiaan sejati. Thus, moralitas Thomas Aquinas adalah moralitas kebahagiaan.
Kalau you ikuti jalan ini, you akan berbahagia. Ingat siapa ya? Ingat Musa dalam Dekalog, jangan, atau ingat Yesus, khotbah di bukit, berbahagialah, 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 makarioi. Thomas mengikuti sang guru. Banyak guru lain yang tidak mengikuti sang guru. Kalau saya ikut sang guru aja. Kita ngajar Yesus kok ngikuti yang lain. Ya. Lalu dari situ dia berbicara bagaimana menilai perbuatan manusia, bagaimana mengerti passions, nafsu, emosi manusia. Dibahas. Bukan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang bisa kita arahkan dengan baik. Lalu kita membahas habits. Ini bukan kebiasaan gitu ya, karena behavioristik, tapi satu karakter tertentu. Baru dia membahas tentang vice and sin, artinya kebiasaan buruk atau karakter buruk dan dosa. Baru dia membahas tentang law, tentang hukum. Hukum menjadi penting, tetapi ingat, hukum tidak menggantikan bahasan yang pertama, yaitu tujuan hidup manusia dan kebahagiaan. Law berguna untuk memberi kita koridor, mengingatkan kita untuk ada selalu pada jalan menuju kebahagiaan. Dan kalau kamu lihat nanti law ini, hukum ini nanti macam-macam, dia mulai ya, dalam law itu kita bahas tentang hukum detail, enggak, dia memulai dengan the eternal law, hukum abadi Allah sendiri. Ingat, saya ulangi lagi, di mana-mana dalam setiap detailnya ada Allah. Dan ini yang terakhir, grace, bagian yang pertama, yang dilupakan dalam teologi moral, ya, karena teologi moral tidak membahas lagi tentang rahmat, tapi Thomas membahas rahmat, dan di dalam rahmat itu dia berbicara secara khusus tentang Roh Kudus. Kita bicara Roh Kudus karismatik. Ini inti hidup moral ada di situ. Jadi kita tidak diminta saja atau diperintah untuk berbuat baik, tapi kita diberi kekuatan untuk berbuat baik, untuk menuju hidup bahagia. Saya lebih senang moralitas yang gini daripada moralitas yang pegang palu hukum. Lalu itu dikembangkan lagi dalam sekunda-sekundenya. Dia berbicara tentang pertama-tama keutamaan teologis, faith, hope, charity, iman, harapan, kasih, dan kemudian dia berbicara tentang keutamaan kodrati, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan keugaharian, dan beberapa tindakan untuk status hidup tertentu, itu bagian terakhir dari Thomas. Ya, itu. Jadi moralitasnya membahagiakan, kita akan membahasnya sendiri. Dan ini supaya Anda mengerti di mana letaknya Thomas ya dalam moralitas. Sumber-sumber online yang dapat Anda lihat tentang Thomas ada pada Inggris, itu New Advent. Kalau kamu mau yang lebih keren lagi Latin, itu ada Opera Omnia, itu ada Corpus Thomisticum, semua karya Thomas ada di situ. Kalau usah beli, ada bisa. Tapi kalau mau download PDF-nya ada 7.000 halaman, silakan di-download, ada di situ. Apple Books, kalau yang punya Apple, itu ada Summa Theologiae 3 bagian, dan ask Uncle Google. So as easy as that. Yeah? You can find it there. Abundant. Nah, keindahan teologi moral Thomas Aquinas ini apa? Nah, saya mau menutupnya dengan refleksi yang spiritual. Ya, dikira teologi moral tidak ada
rohnya, tidak ada Roh Kudusnya. Itu ada Roh Kudusnya bergerak-gerak. Indah teologi moralnya bagi saya. Mudah-mudahan Anda tahu. Nah, sekali lagi seperti saya ulangi tadi, non-law centered. Ini terlalu besar fontnya rupanya. Ya, jadi non-law centered. Tidak berfokus pada hukum. Loh, hukum ditinggalkan. No. Ya, jangan dibalik ya. No, hukum tidak ditinggalkan. Hukum dibahas, diletakkan pada posisinya yang tepat. Non-law centered itu bukan berarti anti hukum, tidak. Tetapi meletakkan hukum pada posisi yang tepat. Untuk memberi koridor pada kamu untuk jalan di jalan kebahagiaan. Jadi, bukan moralitas yang terus mukanya suram kayak begitu. Itu yang membuat orang malas belajar moral itu ya karena mengira mukanya suram. Jangan terus. Ya. Nanti kalau kamu lihat eksegesinya dekalog itu sebenarnya bukan jangan tapi ungkapan kasih Allah. Nah, kita melihat intinya bahkan dalam perjanjian lama pun. Tapi beberapa orang ini aliran dalam kelompok kita ini seringkali senangnya itu mau judgmental. Ya, jadi gabung saja dengan kaum Farisi. Kalau begitu. Moralitasnya adalah moralitas kebahagiaan, seperti saya katakan tadi, gembira. Orang kalau hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus itu gembira kan. Yohanes Salib itu melihat di puncak itu Gunung Karmel itu tidak ada hukum, yang ada adalah Roh Kudus. Karena sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan. Ya sudah. Nah, ini bagian dari yang saya buka dalam buku saya lebih dalam lagi. Moralitas Thomistik itu sebenarnya adalah moralitas ditawari kebahagiaan, yaitu Roh Kudus. Seperti Yesus pada wanita Samaria. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia, relasi pribadi dengan Kristus, yang berkata padamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu dalam eksegese Yohanes itu relasinya dengan Roh Kudus yang membual dari dalam hati, yang membimbing hidupmu ke arah kebahagiaan melalui perbuatan-perbuatan baik. Wow, ini moralitas penuh dengan rahmat. Lebih menjanjikan daripada ketakutan. Maka dari itu dia memulai dari awal, sejak awal lihat, dia menunjukkan sejak awal sebenarnya kita mau diciptakan sebagai gambar Allah, citra Allah. Dosa itu datang kemudian. Jangan bingung tentang dosa gitu loh. Dosa itu datang kemudian. Jangan bingung tentang kejahatan. Kejahatan itu datang kemudian. Pertama-tama yang harus kamu cultivate itu, yang harus kamu gali itu adalah you are created in the image of God. Nanti Yohanes Paulus kedua akan mengupas banyak itu dalam teologi tubuhnya. Untuk tidak sekedar takut ini itu hukum seksualitas, tetapi melihat keindahan bahwa engkau dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka peranan Allah Roh Kudus menjadi sangat penting di dalam perjalanan hidup moral. Allah yang berdiam, tubuhku adalah bait Roh Kudus, maka aku melakukan semuanya ini demi kebahagiaanku, demi kebebasanku, dan demi kebahagiaan dan kebebasan orang lain, untuk akhirnya bersatu dengan Allah. Seperti saya katakan tadi, penekanan pada rahmat sangat kuat. Ya, kita ini loh kalau disuruh hal-hal yang sulit itu kan susah kan. Disuruh puasa itu juga susah. Karena kita tidak mampu dari diri kita sendiri. Tapi dengan Allah kita mampu.
Maka Yesus kalau ngomong, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya, itu bukan berarti dia hanya menuntut, tetapi ada rahmat besar yang dijanjikan. Dan pada akhirnya kita semua menuju pada kebahagiaan yang sejati. Thomas lebih mengupasnya bukan pada kekayaan, bukan pada hormat, pada ketenaran, pada kekuasaan, kesehatan, kenikmatan, bahkan pada seluruh ciptaan, tetapi pada, ini bagus sekali, visio beatifica. Dia kutip dari Wahyu 22. Hamba-hamba Allah akan memandang wajah Allah, bersemuka dengan dia dalam kebahagiaan abadi. Wah, ini moralitasnya kok eskatologis. That's it. Tidak ada rupture atau perceraian antara dogma dan moralitas. Wow. Maka Karl Rahner, seorang teolog Yesuit yang luar biasa itu, pernah menulis refleksi demikian pada salah satu bukunya tentang tahun liturgi. Ini bagus untuk bagi Anda yang belajar teologi. Ya, kita baca. Ini tulisannya. Jadi doa. Jadi nasihat yang bagus dari engkong Karl Rahner. Udah wafat ini. One becoming priest must be a theologian. Ya, orang yang menjadi imam harus menjadi teolog. Dengarkan itu. Not a schoolboy who snakes his way through examinations because otherwise one won't get ordained. Bukan seorang mahasiswa yang pokoknya saya lulus ujian supaya saya dapat ditahbiskan. Termasuk juga copy paste, ya. Terus di DO. Ya, not school. We don't need to be theological geniuses. Ya, sang genius Karl Rahner ini mengatakan kita tidak perlu menjadi profesor teologi. Semua orang-orang genius teologi tidak perlu, bukan itu tujuannya. But we have to be human beings and Christians who love theological knowledge. Jadi kita harus menjadi seorang manusia dan seorang Kristiani yang mencintai pengetahuan teologis. Pengetahuan teologis ini bukan pengetahuan di sekolah, tetapi kontemplasi. Who are there for it with mind and heart? Orang yang sungguh-sungguh masuk ke dalamnya dengan pikirannya dan hatinya. Bukan hanya lulus ujian. For us, there can be in the long run no really spiritual life without an intellectual life. Jadi tidak ada nanti hidup rohani, terus tidak ada hidup intelektual yang dalam. Tidak ada terpisah untuk semuanya itu. Oh, saya di novisiat lebih banyak berdoa daripada sekolah, nanti di STFT banyak tugas dan sebagainya. Tidak ada pisah-pisah. Menjadi jalinan yang satu. In theology, we have to allow ourselves to be challenged as whole persons with all we are. Ya, dalam teologi kita harus membuat diri kita ditantang dengan segala kepribadian kita, dengan segala apa adanya kita. With mind and heart, dengan pikiran dan hati kita. With the whole weight and seriousness of existence in our times. Dengan segala pertanyaan-pertanyaan berat, ya persoalan-persoalan berat yang ada dalam hidup kita. Yang kita menghadapi COVID ini dan sebagainya. With all the experiences of our lives, dengan segala pengalaman dalam hidup kita, ya. Jadi lihat ini bukan hanya di sekolah ini teologi. Not only what is written in school books belongs to theology. Jadi tidak hanya orang-orang yang
yang ada di school books itu yang diktat-diktat itulah teologi. Kalau sudah belajar diktat sudah tahu semua. No, perhaps kamu kalah dengan seorang ibu tua yang tidak pernah belajar tapi tahu tentang relasi dengan Allah. Maka dia memberi nasihat. Just as Thomas did, so must we. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Thomas Aquinas, kita harus lakukan yang sama. Semoga nasihat dari Eyang Engkong Karaner ini menjadi nasihat bagi kita semua yang belajar teologi, mau jadi imam maupun yang tidak. Semoga kita menjadi theologians yang baik, orang-orang yang tahu berbicara tentang apa. Tuhan Yesus memberkati.